Kecamatan Grong-Grong Pidi, Aceh, terkenal sebagai sentra pembuatan mie caluk. Aku penasaran cara pembuatan mie caluk. Makanya aku ikut bantu mengantarkan tepung. Sama seperti mie lainnya, bahan utama mie caluk tepung terigu. Gak cuma sekarung 2 karung yo, tapi berkarung-karung. Pembuatannya juga seperti mie biasa. Tepung terigu dan air dijadikan adonan. Aduk sampai kalis supaya lebih khas warnanya, ditambahkan pewarna makanan. Setiap hari biasanya mengolah sekitar 75 kg tepung. Nanti hasilnya bisa 2 kali lipat yo. Setelah jadi adonan begini, langsung masuk ke mesin penggiling ya. Adonan tidak hanya diratakan permukaannya, tapi juga lebih menghaluskan adonan mie. Siap bu, kecil kalau cuma ngangkat adonan begini. Masih panjang prosesnya yo. Adonan mie dimasukkan mesin potong. Kelihatannya gampang, tapi juga butuh ketelatenan. Jangan sampai mie terputus. Hasilnya jadi gak bagus kan kalau mie-nya pendek-pendek. Setelah jadi mie panjang seperti ini, mie langsung direbus dalam panci berisi air mendidih. Harus pas waktunya supaya tekstur kenyalnya pas. Kalau sebentar, mie belum matang. Kalau terlalu lama merebus, itu bisa membuat mie terlalu lembek. Setelah itu, mie langsung dikasih minyak sawit supaya mie tidak menempel satu sama lain. Langsung diaduk yo. Itu sekalian mendinginkan mie caluk. Usaha mie caluk milik Bang Ham ini sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Cara pembuatannya masih tetap dipertahankan. Meski masih tradisional, kualitasnya juga tetap terjaga yo. Kalau sudah begini, mie siap dipasarkan. Mie caluk bisa dimakan dengan kuah kari, rendang jengkol, atau yang lainnya. Bu, minta minyak ibu ya? Ya. Mau buat makanan? Ya, ambil aja, Dul. Oh, ya bu. Katanya Kak Siti mau bikin olahan spesial. Wah, kedengarannya menarik tuh.
Kak Siti membuat adonan pizzanya. Bahannya tepung terigu biasa dan tepung terigu berprotein. Selain itu, pakai tepung kastad, susu bubuk, garam dan ragi. Semuanya dicampur jadi adonan yo. Air yang dipakai harus air dingin, soalnya berpengaruh ke hasil adonannya. Setelah jadi adonan, diamkan sampai mengembang. Kak Mimi bertugas memotong paprika dan daging sapi asap. Wah, kalau paprikanya warna-warni begini, jadi makin meriah yo. Jangan lupa keju mozzarellanya yo. Bagus iki perpaduannya. Ada paprika yang banyak vitamin dan mineral. Kalau daging sapi asap, jelas banyak proteinnya. Keju mozzarella tidak hanya bagus saat meleleh, tapi juga banyak gizinya. Bagus tuh untuk pertumbuhan. Nah, iki semua siap. Tinggal membentuk adonan pizza jadi kone. Cetakannya terbuat dari kertas dan aluminium foil yo, supaya aman saat dipanggang. Gak boleh sembarangan melilitkan adonan pada cetakan. Harus benar-benar rapat, jadi kone yang dihasilkan gak berlubang. Kalau sudah, kone pizza langsung di oven. Jangan terlalu kering ya memanggangnya. Nanti kone malah rapuh. Tapi jangan terlalu lembek. Nanti tidak kokoh waktu diisi mie. Sambil menunggu kone matang, campur dulu mie calo dengan saus bolognese. Ini saus yang biasanya dipakai untuk pizza atau spaghetti. Jangan lupa oregano. Bahan yang ini juga wajib ada dalam pizza. Tinggal mengisi kone dengan mie calo. Wah, gak nyangka yo, mie tradisional jadi isi makanan Italia. Jangan lupa ditambahkan mozzarella. Kalau sudah, di oven sekali lagi. Kali ini sebentar saja yo. Soalnya kan sudah matang semua bahannya. Jadi hanya untuk melelehkan keju mozzarellanya saja. Wah, benar-benar inovasi baru ini. Tidak hanya bentuk pizza yang unik, tapi juga isinya. Perpaduan modern dan tradisional. Jos toh? Sesuai perkiraanku, rasanya mantul, mantap betul. Pizza yang empuk dengan sensasi renyah dipadukan isi mie calo. Nggak cuma enak, tapi mengenyangkan. Yo jelas, itu dari kone pizza yang terbuat dari tepung. Tapi mie calo juga bisa diganti makanan tradisional lainnya. Monggo lo yang pengen inovasi lainnya.
Mogok, Mang. Boleh gak kalau numpang? Boleh sih, tapi bantu dorong dulu ya. Ya. Ternyata Pak Ono dan kawan-kawannya mau nyari kerang batak. Wah, pas banget. Aku baru selesai kerja, malah diajak sekalian. Asik, Pantai Madasari, I'm coming. Ayolah, tancap gas langsung. Hewan bercangkang ini ada di sekitaran pantai. Biasanya di area pasang surut air laut. Jadi kalau mau cari ya harus menunggu air laut surut dulu. Nah, pas nih waktu aku, Pak Ono dan kawan-kawan datang pas air sedang surut. Kerang batak menempel di karang-karang. Biasanya tersembunyi di antara ganggang. Mata kita harus jeli mencarinya ya. Kalau mau ambil kerangnya, tinggal dicungkil. Bentuknya menyerupai kerang hijau yo. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan berwarna merah batak. Sekali congkel, bisa dapat sekelompok kerang dalam bentuk seperti untayan. Satu untai bisa 10 kerang atau lebih. Walaupun sedang surut, tetap harus hati-hati. Soalnya bisa kena kejar ombak seperti ini. Kata Pak Ono, kerang batak mau diolah sama teh Winda jadi kue mendut. Biasanya kue mendut berwarna hijau pandan, tapi kalau mau warna lain boleh banget. Misalnya warna merah muda dari buah naga. Caranya dengan memeras daging buah naga, kemudian tinggal ambil air perasannya. Kalau adonan kuenya terbuat dari tepung ketan dan santan. Aduk sampai rata yo. Kasih garam dan gula dikit aja untuk perasannya. Lalu bagi adonan menjadi 2 dan diberi pewarna. Untuk bumbunya sudah disiapkan teh Winda ya. Bawang putih dan bawang merah diulek sampai halus. Yang suka pedas, monggo ditambah cabai rawitnya sesuai selera saja ya. Jangan lupa tambah garam dan gula secukupnya. Beri jahe untuk mengurangi aroma amis kerangnya. Ini bataknya bawa ke Neng Tami, direbus semua. Oh, Saya mau ngambil lagi. oh direbus semua ini? Iya. Ya. Sama seperti jenis kerang yang lain. Kerang direbus dengan sedikit air. Selama direbus, kerang akan mengeluarkan air sendiri.
Oh iya, jangan lupa dibolak-balik yo. Kalau cangkangnya terbuka, tandanya kerang sudah matang. Tinggal keluarkan daging dari cangkangnya. Ngomong-ngomong, siapa yang suka seafood? Makanan yang satu ini gak cuma enak yo, tapi juga kayak manfaat. Kandungan asam lemak omega 3-nya mencegah resiko penyakit jantung. Kerang juga kaya zat besi yang bisa meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Jadi bisa terhindar dari anemia. Asam amino esensialnya membantu meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh serta metabolismenya. Kerang bataknya udah. Udah, tinggal kecil kita. Oh ya udah, mau saya nunggu dulu. Oh, ya. Ini teh wadahnya. Oh makasih tuh. Tumis bumbu dengan api sedang. Kalau sudah setengah matang, masukkan kerangnya. Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu yo. Tambahkan irisan cabai sekaligus daun jeruk. Aroma daun jeruk akan mengurangi amisnya kerang. Ini dia tumis kerang siap jadi, isi kue mendut. Daun pisang dibentuk kerucut seperti ini yo. Kemudian letakkan sejumput adonan dan tumisan kerang secukupnya. Lalu tambahkan lagi adonan sampai tumisan kerang tertutup. Selanjutnya, lipat daun sehingga bungkusnya menyerupai bentuk limas. Kalau sudah gini, artinya siap dikukus. Perlu waktu sekitar 15 menit supaya kue mendut matang. Setelah matang, kue mendut bisa langsung disajikan. Bisa juga dikupas daun pembungkusnya. Yeay, sopo yang penasaran dengan icip kue mendutnya? Biasanya kan kue mendut rasanya manis, tapi yang ini gurih pedes. Mindul. Ini mah. Ini isian Batak tadi nih. Iya. Iya, Wih. iya dong. Ayo Pak, monggo lo dicoba kue mendut gurih isi kerang Bataknya. Seru rasanya. Rasanya jos. Habis capek kepanasan cari kerang, terbayar dengan rasa kue mendut yang yahut. Ya, ini yang bikin wangi itu daun jeruknya. Oh, pakai daun jeruk loh. Iya, enak sekali. Pasar
merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk bertransaksi. Salah satunya pasar tradisional Ngasem di Bandungan, Kabupaten Semarang, Lur. Kalau saat ini sedang berlimpah buah tomat di pasaran, Lur. Tomat-tomat ini dibawa langsung dari selatan kota Semarang, yaitu di desa Bandungan. Tomat yang tak angkat ini sudah ada pembelinya. Jadi, aku hanya mengantarnya ke lapak-lapak para pedagang tomat, Lur. Misi Bu, mau stok tomat Bu? Oh iya, taruh sini aja. Oh ya Bu. Kalian disortir ya Bu ya. Oh ya Bu. Buah tomat kebanyakan sering diolah untuk sayuran dan jus buah. Tapi di desa Kenteng Bandungan, buah ini dapat diolah menjadi olahan tomat rasa kurma atau sering disebut torakur. Perintisnya adalah Ibu Ngesti, warga Dusun Ngampel, Gading. Aku langsung membantu menyortir buah tomatnya. Yang siap diolah, tomat berwarna merah saja. Yang sudah disortir, langsung disosok yo, ditusuk berulang kali pada bagian kulit tomat dengan garpu makan yang sudah dimodifikasi. Mbak, udah sortir semua ini Mbak? Ya dong, sekalian ikut nyocok. Sebenarnya proses ini cukup mudah, Lur. Apalagi kulit tomat sangat lunak. Justru yang harus diperhatikan, jangan sampai tusukan kita terlalu rapat jaraknya. Udah penuh, angkat, cuci sana. Oh ya Pak. Bila direndam air kapur, buah tomat ini akan jadi lebih kenyal, Lur. Rendaman akan dilakukan setidaknya selama 5 jam. Setelah direndam 5 jam, tomat diangkat dan ditiriskan sampai cairan kapurnya yang mengendap berkurang. Proses selanjutnya membuang matanya, yaitu bagian tangkai buah pada bagian atas buah. Selain bagian mata yang harus dikeluarkan lagi adalah isi di dalam buah atau hati tomat. Itu loh yang isinya hati dan biji tomat. Cara mengambil hati dan biji dilakukan menggunakan kerokan buah kecil hingga menjangkau bagian dalam buah tanpa merusak bentuknya. Ini tolong dicucikan nanti direbus. Oh ya Bu. Setelah hati dan bijinya dikeluarkan, langsung cuci yo. Aduk dengan air mengalir sambil didorong dengan jari. Jadi, biji yang masih menempel di dalam dapat dikeluarkan untuk memaksimalkan pembersihannya, Lur. Bahan torakur kemudian aku bawa ke dapur untuk direbus. Mbak, ini tomatnya Mbak yang udah dicuci Mbak. Oh ya, masukin aja. Rebus selama kurang lebih 5 jam tanpa air yo. Karena buah tomat ini sudah memiliki kandungan air yang banyak.
Mbak, ini gulanya langsung aja, Mbak. Oh ya, sekalian aja. Bahan tambahannya cuma satu saja lur, yaitu gula putih atau gula pasir sebagai pemanis sekaligus sebagai pengawet. Olahan torakur ini sangat sehat karena kandungan dominannya yaitu vitamin C. Setelah direbus selama 5 jam, cairan buah sudah jauh menyusut. Rata-rata penyusutan bahan ini sekitar 5:1 dari 5 kg bahan mentah menjadi 1 kg bahan matang. Kini warna bahan pun juga telah berubah menjadi coklat tua. Meski terjadi perubahan warna, kandungan buah tomat tidak banyak berkurang kok. Aku memindahkan bahan torakur ke atas ayakan bambu untuk ditiriskan. Supaya cepat dingin, bahan kemudian diratakan supaya keluarnya panas dari bahan merata. Penjemuran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, setelah bahan masih setengah jadi. Lama penjemuran dilakukan selama 3 hari hingga setengah kering. Penjemuran dilakukan di dalam rumah kaca mini, bertujuan untuk menjaga kebersihan bahan dari binatang kecil maupun debu. Plus menghemat tenaga karena tidak perlu mengangkatnya meski terjadi perubahan cuaca. Selanjutnya, membentuk bahan menjadi lonjong sebesar buah kurma. Caranya sederhana lur, hanya perlu menekan dan membentuk sesuai ukuran. Bagian luarnya dilapisi kulit tomat yang tipis, dijadikan lapisan luar torakur. Karena terbentuk dari bahan yang tidak lagi beku, bentuk torakur ini memiliki tekstur yang kasar, mirip buah kurma yang sebenarnya lur. Dari bahan baku hingga menjadi torakur diperlukan waktu sekitar 1 minggu dan bertahan berbulan-bulan hingga Ibu Ngesti dapat mengatur produksi dan pemasarannya secara lebih leluasa. Olahan torakur Ibu Ngesti sudah 11 tahun lamanya, bahkan menjadi salah satu item penting oleh-oleh khas dari Kabupaten Semarang. Distribusinya pun sangat luas hingga keluar Jawa.